Puji Tuhan, saya ucapkan Shalom. Shalom. Tapi saudara, lambaikan tangan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Boleh salam kanan kiri, muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Alhamdulillah. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan pasti perkenankan kita untuk beribadah kepada Tuhan di minggu yang kedua tahun 2021. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu Saudara untuk keluarga kami, khususnya untuk Bu Grit ya, yang saat ini dengan Kak VB yang ada di Manado sudah beberapa hari karena untuk menghadiri penghormatan terakhir kepada Mama yang terkasih yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Umurnya 89 tahun ya, itu sudah sangat suntuk ya, tua ya. Jadi memang beliau sudah minta untuk dipanggil sama Tuhan dan sudah bertahun-tahun sudah menabung untuk membeli peti, pakaian, baju dan semuanya ya. Jadi sudah cukup tabungannya sehingga malaikat bilang cukup, berarti panggil. Ada cerita yang lucu, saudara. Jadi adiknya Ibu Gret yang mengurus dia itu beberapa hari sebelum mamanya dipanggil Tuhan itu dimandikan, ya, dibersihkan. Nah, kemudian saudara, kupingnya itu dibersihkan juga, kuping mamanya itu dikorokin, dibersihkan dan bilang sama mamanya ini, Mama ini kuping harus dibersihkan supaya nanti kalau Tuhan panggil dengar gitu loh. Akhirnya dibersihkan, saudara, betul setelah Tuhan panggil dengar, akhirnya bablas ya, masuk surga. Nah, puji Tuhan, jadi terima kasih. Nah, puji Tuhan yang kedua, Ibu Gret dan Kak V itu saudara di swab antigen itu lolos ya, lulus maksudnya. Saya nemani ya. Puji Tuhan, mereka sangat tegang kalau tidak lulus itu tidak bisa berangkat karena sekarang lebih ketat, yaitu harus dites PCR antigen ya. PCR antigen itu untuk langsung mendeteksi keberadaan virus di dalam tubuh seseorang. Kalau rapid test itu hanya gejala saja ya. Puji Tuhan, Pak Lukas memang tidak dites. Jangan bilang Pak Lukas sudah berangkat karena tidak lulus. Pak Lukas kena COVID, tidak ya. Ini memang Pak Lukas sudah berangkat, ada tugas-tugas yang lain, hanya berdoa di sini ya. Kita dalam doa. Puji Tuhan, jadi kita semua sehat, amin. Amin. Ya, saudara semua sehat, yang pernah sakit sudah sembuh, amin. Ya, itu berkat Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, jadi saya juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara untuk disiplin ya, untuk tetap memakai masker ya, sekalipun di dalam ruangan ibadah ya, tetap memakai masker. Sekarang lebih ketat ya, karena kondisi bahkan nanti tanggal 11 sampai 25 itu occupation, karena tingkat penularan di Jawa dan Bali itu meningkat secara tajam sehingga rumah sakit penuh. Occupation itu lebih dari 80, Jogja lebih dari 82%, itu melebihi dari batas ya. Jakarta, Bali, pokoknya semua itu harus ada istilah, bukan PSBB sebenarnya. Jadi apa ya istilahnya itu, jadi ada batasan-batasan, termasuk mal-mal itu, tempat keramaian itu dibuka sampai jam 7 saja, tidak boleh lebih ya. Yang juga diwaspadai seluruh dunia saat ini adalah mutasi virus dari COVID-19 ini, jenis varian yang lain yang kecepatannya penularannya jauh lebih cepat. Menurut penelitian itu 70 kali lebih cepat daripada virus yang sekarang ini. Jadi dan itu saudara salam Tuhan, menurut WHO atau menurut PBB, Badan Kesehatan Dunia, saudara, itu yang diserang itu adalah anak-anak muda, ya, anak-anak muda bahkan sampai anak-anak.
Saya tidak tahu kenapa virusnya ya ini menyasar anak-anak muda. Pak Lukas sudah tidak muda, jadi tidak diserang. Saudara yang masih muda, saudara hati-hati ya. Ini, ya. Terutama yang kalau Pak Heru malah virusnya takut mungkin ya, sudah sangat tua ya. Nah, saudara, jadi artinya apa? Kalian yang muda jangan merasa sok jago. Jadi jangan di mana-mana harus mengikuti protokol kesehatan. Tetapi saat ini memang negara-negara memblok ya. Artinya dari luar negeri pesawat tidak boleh masuk karena betul-betul mereka menjaga jangan sampai varian yang baru ini masuk ke negara kita. Di Eropa, Inggris diisolasi secara ketat ya. Diisolasi secara ketat sehingga tidak boleh dari luar negeri masuk ke Inggris atau dari negara ini karena di Inggris inilah varian pertama ditemukan. Ada jenis lain lagi di Afrika Selatan. Saya tahu ada banyak sekali saudara. Memang dunia ini sudah sangat kotor ya. Banyak sekali bakteri, virus yang membahayakan manusia. Makin lama kehidupan dunia ini makin sulit, makin tidak mudah firman Tuhan sedang digenapi. Kejahatan juga semakin meningkat ya. Jadi makin hari bagi saudara kehidupan tantangan ke depan itu tidak semakin ringan tetapi semakin berat. Itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih jauh tentang hal ini, tetapi bagi saudara kita harus belajar saat ini karena hidup ini harus terus bergerak, harus terus maju, harus terus berbuah. Yang mau katakan amin. Amin. Hidup ini saudara harus terus maju imannya, harus tetap growing, bertumbuh, harus menjadi pemenang, harus berdampak, harus mempengaruhi yang baik di tengah dunia ini. Keluarga saudara harus semakin baik, kualitas rohani saudara harus semakin baik, kualitas karakter saudara harus naik, semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Tuhan. Ini di tahun 2021, tahun yang penuh dengan challenge, tantangan. Saudara dalam Tuhan harus memicu saudara untuk sadar, aware seperti Yesaya pasal 60 katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kegelapan sedang menutupi bangsa-bangsa. Bangkit dan menjadi teranglah. Yang mau bangkit dalam nama Yesus. Dari tempat duduk saudara, bangkit. Saudara, ini perintah dari Tuhan untuk bangkit. Sit, duduk, bangkit. Ya, nanti jangan kasih duduk dulu, belum ada perintah. Bangkit dan menjadi terang. Katakan misalnya, saya mau bangkit. Saya mau menjadi terang. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kelanjutan dari khotbah yang lalu, minggu yang lalu. Itu ditulis di dalam warta jemaat ya, tentang 3 tuntunan Tuhan, walk by faith. Tetapi minggu ini saya akan menyampaikan berhasil dan beruntung di tengah krisis ya. Bagaimana kita kuncinya berhasil dan hidup beruntung di tengah atau di tahun krisis. Mari kita baca firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berhasil dan beruntung di tengah krisis. Tetap berhasil dan beruntung di tengah krisis. Katakan tetap berhasil dan beruntung di tengah krisis. Kita baca 1, 2, 3. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Katakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. You will make your way prosperous and then you will have good success. Prosper dan good success. Ini adalah janji Tuhan. Jadi dengan demikian perjalananmu akan beruntung. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ada dua di sini, berhasil dan beruntung. Ya, sukses yang baik kalau dalam terjemahan King James Version, kemudian prosperous atau prosper itu makmur. Ya, dalam terjemahan LAI diterjemahkan beruntung, ya, berhasil dan beruntung. Makanya ada seorang bapak yang ngasih namanya untung, ya, supaya dia jangan buntung, tetapi beruntung. Diterjemahkan prosper. Prosper itu artinya makmur, badannya segar, badannya sehat, hatinya bergembira, hatinya bersukacita, tidak stres, tidak murung, tidak takut. Saudara, sehat, menjadi berkat, diberkati, kecukupan, semuanya bahkan abundant, berkelimpahan. Ini adalah firman Tuhan, janji daripada Tuhan kepada umat Israel. Jadi kita perlu belajar dari kitab Yosua di dalam menghadapi tahun 2021 yang penuh dengan tantangan. Itu tidak beda jauh dengan kondisi bangsa Israel pada zaman Yosua. Dikatakan bagi saudara bahwa Yosua adalah orang anak rohani Musa, dan Yosua itu dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan daripada Musa. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dan perjalanan selama di padang gurun, dan Yosua itu diberikan mandat untuk memimpin bangsa Israel untuk mengconquer atau menaklukkan tanah yang terjanji atau tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu berbicara future, berbicara masa depan sebuah bangsa, berbicara masa depan sebuah keluarga, berbicara masa depan seseorang. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, jadi setiap orang harus conquer atau fighting for his future. Jadi saudara di tahun 2021 ini sudah sering kali diingatkan, jangan takut, tetap bersandar pada Tuhan, tetap percaya sama Tuhan supaya engkau bisa fighting di tahun 2021 yang penuh dengan challenge, yang penuh dengan tantangan ini. Saudara, hidup ini penuh fighting. Fighting itu adalah pergumulan, pergulatan. Yosua harus memimpin bangsa Israel untuk mendapat tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Itu bukan seperti mendapatkan hadiah dari surga langsung dengan gratis. Mereka harus berperang. Katakan berperang. Katakan berperang. Tidak tidur-tidur, tidak duduk-duduk, tidak nyantai-nyantai, tidak mentalnya kalah. Kita berdoa saja, nanti biarlah kita tidak melakukan apa-apa.
nanti kan ada berkat sendiri. Saudara sekalian Tuhan, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Untuk menaklukkan Yeriko, untuk menaklukkan kota-kota yang lain, saudara, Yosua dan Israel, mereka harus berdoa dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan berperang. Kalau saudara perhatikan kitab Yosua ini, sampai mereka menduduki semua yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi saudara sekalian Tuhan, saya akan menyampaikan secara eksposisi 2 kunci sukses ya yang Tuhan berikan supaya tahun 2021 bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, studi kuliahmu berhasil dan beruntung. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, kita tidak mau gagal. Ya, kita tidak mau menjadi orang pecundang. Kita tidak mau menjadi orang yang murung, yang hanya menangisi nasib. Tapi kita harus move on. Nah, saudara sekalian Tuhan, ayat 1 di situ dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jadi saudara, yang pertama ayat ini berbicara tentang pergantian season atau masa. Masa Musa berganti kepada masa Yosua. Masa di padang gurun kemudian berganti kepada masa menaklukkan tanah yang dijanjikan itu. New season. Ya, ada lagunya. Season yang baru. Ya, ini yang disebut season itu adalah momen. Season itu bukan kronos tetapi kairos. Ya, kalau di dalam bahasa Yunaninya. Saudara, jadi ini Yosua dipanggil untuk merebut, katakan merebut. Yosua dipanggil untuk menaklukkan, katakan menaklukkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini mereka harus merebut tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudara, kita sudah terjadi pergantian tahun 2021. Saudara sudah tidak hidup lagi di tahun 2020, betul? Ya. Dimensi waktunya sudah berubah, tantangannya juga baru. Ya, kemarin negara-negara bergulat, saudara, karena virus COVID-19 sepanjang tahun 2020. Tahun 2019 tidak beda. Tetapi tahun 2021 ini ada season yang baru. Sudah selamat, ada tantangan yang baru. Tetapi saudara, ada jaminan sukses dan beruntung. Yang mau katakan amin. Amin. Ada jaminan orang yang sungguh-sungguh. Di sini firman Tuhan kalau kita belajar, ya kita belajar dari kitab Yosua ini ada kuncinya. Katakan ada kuncinya. Ada 2 kunci. Katakan 2 kunci. Nah, saudara selamat Tuhan, jadi ayat 1 berbicara tentang pergantian musim atau new season. Tahun 2021, saudara, Yosua ini goalnya apa? Yosua goalnya menaklukkan Yeriko, menaklukkan kota-kota yang lain. Jadi saudara punya goal dalam tahun 2021. Goal itu sasaran yang mau saudara taklukkan. Keluarga bagaimana? Bisnis bagaimana? Studi bagaimana? Masa depan bagaimana? Tahun 2021 ini sasaran apa saudara mau dicapai? Saudara sekalian Tuhan, ini berbicara dengan goal. Rumana Indonesia punya goal, gereja punya goal, keluarga saudara harus punya goal, Yosua punya goal. Kota yang pertama yang harus ditaklukkan adalah Yeriko, saudara. Katakan Yeriko. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi mereka juga menghadapi tantangan yang pertama itu adalah Yordan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Jadi saudara sekalian Tuhan, di dalam kehidupan ini penuh dengan tantangan, tidak mudah untuk berhasil. Ya, kalau di novel-novel, kalau di film-film, ya itu diceritakan kelihatannya, ya ceritanya enak-enak saja, seru dan sebagainya. Tapi kalau dalam dunia nyata,
di dalam realita kehidupan. Itu saudara, Yordan itu berbicara kehidupan yang real, nyata bagi mereka. Banjir, Yordan itu sungai yang sangat besar, saudara salam Tuhan. Itu halangan bagi mereka. Tetapi saudara salam Tuhan, di dalam ayat 2 sampai yang keempat, itu ada yang namanya amanat Tuhan. Katakan amanat Tuhan. Jadi hidup ini saudara, bagi Yesua dia sedang mengemban amanat Tuhan. Apa amanatnya? Dikatakan, seberangilah sungai Yordan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon, dan seterusnya sampai laut besar sebelah mata kita, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tapi saudara, ini berbicara tentang daerah yang harus ditaklukkan oleh Yesua dan bangsa Israel. Itu berbicara tentang amanat Tuhan. Ya, itu berbicara tentang visi perintah Tuhan. Yang kedua penting bagi saudara, saudara harus mengerti hidup saudara ini sedang menjalankan yang namanya amanatnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Engkau bisnis, engkau membangun keluarga, engkau sedang berjuang sekolah, engkau sedang berjuang untuk keluarga, itu sedang menjalankan amanat Tuhan untuk merebut yang namanya masa depan yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi Yesua sebagai pemimpin, dia sangat bertanggung jawab untuk memastikan bangsa Israel ini sukses dan beruntung. Tuhan maunya mereka baik, sukses, beruntung, diberkati, dan supaya menjadi berkat. Itu adalah destiny Tuhan. Dan saudara, ini adalah amanat Tuhan. Jadi hidup saudara dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, saudara harus mengerti setiap minggu saudara habiskan 7 hari. Minggu 1 ini sudah minggu kedua di tahun 2021. Saudara lihat tanggalnya. Saudara kemudian minggu ketiga, bulan nanti habis Januari, masuk bulan yang baru. Saudara harus mengerti, saudara harus menyadari bahwa saudara seperti Yesua, perjalanan mereka bersama Tuhan ini sedang melakukan amanatnya Tuhan, bukan hidup sekedar hidup. Yang mengerti katakan amin. Bukan saudara hidup sekedar hidup rutinitas, kemudian takut karena ada banyak masalah, kemudian saudara menyerah, saudara hidup hanya insting. Beda bagi saudara dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka hanya hidup untuk cari makan, cari makan, cari makan. Semuanya hanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya. Bahkan ada yang tidak pernah memikirkan hari esok. Yang penting aku hidup hari ini, aku bisa makan hari ini, hari esok. Ya, dia tidak memikirkan perkara-perkara yang baik, tidak pernah merencanakan tentang hari esok, tidak pernah mencari Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk hari esok, apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, itu level orang dunia. Hidup hanya instinktif, hanya saudara tidak memikirkan. Tetapi memang ada orang yang dipaksa hidup hanya untuk hanya makan hari ini, untuk hari ini, saudara. Dan penuh dengan kekhawatiran mereka, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Saudara Tuhan, kemarin saya pulang sore-sore. Biasanya saya suka naik sepeda, kemudian lihat ya tanaman, kemudian lihat kandang. Habis lihat tanaman yang kita tanam, ya karena kita punya sawah, jadi petani juga, jadi peternak, saudara. Saudara, kita sudah selesai ngobrol-ngobrol sama satu bapak, ya. Kemudian saya naik sepeda sedikit putar, ya. Tapi saya melihat ada ibu-ibu. Ibu-ibu itu duduk di pinggir jalan, ya. Saya lihat ibu-ibu itu dia pelihara sapi di sebelah sapi kami. Kami pelihara 3, dia pelihara 1, masih berdet kecil. Dulu sapi itu bagus, harganya 10 juta.
ibu ini yang suka merawat. Tapi sudah 1 minggu ini, saya lihat Pak, sapinya itu kurus kering. Kurus, saudara. Sapinya kurus, itu di mana? Tidak pernah lihat lagi kita. Saudara Islam Tuhan. Saya tanya sama Pak Sarwono, sama teman itu, oh itu ibu itu sudah pergi, tinggalin sapinya yang ngurus si ibunya ibu ini, maksudnya neneknya, saudara. Jadi ngurusnya ngawur, jadi sapinya kering. Sudah Islam Tuhan, ibu itu ternyata saya lihat itu duduk lagi, wajahnya seperti stres, depresi, lihat jauh, padahal pemandangannya itu bagus sekali, tetapi seperti dia tidak melihat apa-apa, kosong pikiran. Saudara Islam Tuhan, dunia sedang menghadapi situasi seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak boleh stres, karena ada Tuhan. Amin. Lihatlah kanan kirimu, ada kerut-kerut tanda-tanda stres atau tidak? Harus bersuka cita. Amin. Memang kita dikurung itu ya tidak enak sebenarnya, tidak bebas sekarang ini. Saya, saudara, ke market, ya, si mbak-mbak udah ngeluh atau gimana ini, sudah begini, ya, nanti ditutup jam 7, mau bagaimana? Khawatir, ya, saudara Islam Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan harus percaya sama firman Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ayat yang kedua sampai ayat yang keempat itu bicara amanat. Hidup ini ada amanat, ada tujuan. Amin. Tuhan yang memberi kepada saudara kepercayaan dalam hidup, nafas. Ibunya Bu Gri diberi kepercayaan sampai umur 89 tahun. Saudara berapa tahun dipercaya sama Tuhan? Tidak ada yang tahu. Boleh diminta, tapi saudara juga harus hidup bertanggung jawab, menjaga. Saudara, kalau masalah hidup dan mati itu di tangan Tuhan, ya. Tapi saudara harus menghargai kehidupan. Saudara harus bersyukur sama Tuhan. Saudara harus menjaga kesehatan. Sekarang ini banyak virus. Pemerintah fighting, mendisiplin, pusing kepala, membantu rakyatnya, kasih makan, kasih diskon, kasih segala macam, saudara, supaya rakyatnya tidak mati. Saudara, memang kehidupan semakin sulit. Anak-anak Tuhan harus mengerti, saudara tidak boleh hidup secara tidak disiplin, semaunya sendiri. Saudara Islam Tuhan, saya kalau kemana-mana saya juga pakai masker. Saya kalau ketemu sama orang asing, saya harus jaga jarak. Ya, ini Bu Tata ini cerita tadi, bosnya dia disiplin sekali. Orang luar itu, saudara, tamu-tamu itu juga dilarang. Yang dari luar, yang bukan orang lama, dilarang. Jadi saudara, kita ini ada amanah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus menjaga. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Kita hidup ini ada amanat. Yosua ini saudara diberi amanat berat, saudara. Secara manusia berat untuk menanggung, untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang lebih kuat dari kerajaan Israel, dari bangsa Israel. Mereka berlatih berperang, mereka sudah pengalaman dalam perang. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, Yosua sebagai hamba Allah, dia punya kunci, dia punya amanah ini supaya bisa sukses. Tuhan itu tidak diem, ya. Saudara kita ini tidak. Saudara mengerti. Saya sadar saudara dikasih amanah untuk melayani Tuhan, gereja, rapi, bertanggung jawab seperti ini. Nanti dikasih amanah lagi di mana? Mau buka di Manado, mau buka di Papua, Tuhan mengendaki. Ada yang sudah dibuka di Sumba. Anak-anak itu banyak sekarang ini, saudara. Apakah semakin sedikit anak yang tidak terlantar? Apakah semakin sedikit anak yang tidak terlantar? Oh, semakin banyak, saudara. Yang orang tuanya nangis, orang tuanya tidak mampu untuk merawat anaknya, ekonomi, sekolah, masa depan. Maka saudara itu sudah diraih, itu sudah banyak yang mendaftar. Itu dari mana-mana, saudara Islam Tuhan. Saudara Islam Tuhan. Ini kenyataan bahwa dunia semakin sulit. Orang tua tidak mampu mendidik, mereka cari uang juga tidak mudah. Oleh sebab itu saudara Islam Tuhan, ini amanah yang tidak mudah. Tetapi jiwa-jiwa itu berharga. Amin. Amin. Jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, anak-anak harus diselamatkan karena mereka generasi masa depan. Yang mengerti katakan amin. Amin.
Orang tua yang dipercaya dengan anak-anak, engkau punya tanggung jawab yang tidak mudah. Yang mengerti katakan amin. Engkau anak-anak muda, engkau juga harus mengerti. Engkau bukan sebagai anak muda yang tidak mengerti visi, purpose, tujuan, dan goal. Jangan hidup seperti bebek, jangan hidup seperti tiger. Tiger itu adalah salah satu nama anak anjing dari 8 anak anjing kita. Jangan hidup yang seperti mereka, tidak punya tujuan, yang tahu cuma makan tidur, senang-senang. Nah, kita ada amanah. Yang mengerti katakan amin. Ada tujuan ilahi, divine goal, divine calling. Saya saudara ada divine calling. Ibu Gret ada divine calling. Kami melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi bukan sekedar ngasih makan ini, ngasih makan ini. Dari semuanya saudara dalam Tuhan. Itu karena ada divine calling. Itu yang kedua. Jadi saudara, kita memasuki masa yang baru. Saudara, masa tahun 2021 lebih tidak mudah. Yang kedua, kita hidup ini ada amanah. Yang mengerti katakan amin. Amin. Amanah itu perintah Tuhan untuk saudara lakukan. Saya diberi perintah seperti ini, saudara diberi perintah apa? Nah, kunci yang pertama untuk sukses dan beruntung saudara, yaitu adanya jaminan penyertaan Tuhan atas anak-anak dan hamba-hambanya. Ya. Jadi kunci yang pertama disertai Tuhan. Jadi ada jaminan penyertaan Tuhan. Untuk sukses dan beruntung, maka orang itu harus disertai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Coba baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 8. Kemudian nanti kita kembali ke Yosua ini. Kitab Bilangan pasal yang ke-14, saudara harus hafal, harus ingat ayat ini, saudara. Ya, pelajari ayat yang ke-8. Bilangan 14 ayat yang ke-8. 1, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan negeri itu kepada kita, yaitu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Bapak Ibu Saudara, di sini Alkitab berbicara kunci sukses masa depan, kunci keberuntungan masa depan adalah kalau Tuhan berkenan akan menyertai saudara. Jadi penyertaan Tuhan adalah kunci pertama. Dan penyertaan Tuhan terjadi kalau hidupmu itu berkenan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Penyertaan Tuhan adalah kunci kemenangan untuk masa depan bagi Yosua. Kunci kekuatan untuk menaklukkan tanah perjanjian itu. Dan yang sangat penting di sini ayat ini berbicara Tuhan akan membawa masuk. Tuhan akan memberikannya. Mereka berperang, tetapi sebenarnya yang berperang itu Tuhan. Kenapa mereka itu bisa menang? Yeriko lebih kuat dari Israel. Temboknya tebal, bisa dilewati kereta, saudara. Impossible kalau itu dengan kekuatan Israel sendiri. Itu adalah tidak mungkin. Seperti tahun 2021, tidak mungkin kita akan sukses, tidak mungkin kita akan beruntung, bisa-bisa malah buntung, saudara. Kalau engkau tidak bisa betul, maka jangan saudara tidak mengerti kehendak Allah. Pagi hari saudara cari Tuhan. Anak Raya dididik, didisiplin, jam 5 harus sudah bangun. Itu anak-anak yang kecil-kecil 4 itu. Selama Mami ada di Manado, dia tidur di rumah kami. Tapi saudara tidur jam setengah 9, satu saat bangun jam setengah 6, sudah dibangunin susah. Akhirnya kemarin saya keras sedikit, kamu harus bangun jam setengah 5, doa jam 5 kalau mau. Setelah akhirnya mereka jam 5 bangun, cari Tuhan.
Sembah Tuhan. Doa angkat tangan. Ada yang sambil tidur gini tutup mulut. Ya, enggak buka mulut. Saya bilang kalau engkau tutup mulut, berarti hatimu juga ditutup. Tuhan itu mau masukkan berkat, tidak bisa karena mulutmu ditutup. Tidak puji Tuhan. Jadi saya kerasin begitu anak itu supaya ngerti mereka. Kamu tutup mulut, yang lain muji Tuhan, kamu tutup mulut, diam saja. Berarti hatimu ditutup, mulut ditutup, sehingga Tuhan ketika mau memberkati engkau, mulutmu ditutup, ya akhirnya lari ke yang lain. Akhirnya tadi pagi, kemarin dia mulai berdoa, memuji Tuhan, suaranya keluar. Ditus. Yang lain nyanyi. Ya. Saudara ini melatih. Jadi saudara, kalau kita mau saudara sukses beruntung, tidak mau buntung, saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu membawa semuanya menjadi mudah. Yang mengerti katakan amin. Kalau tidak disertai Tuhan, semua menjadi sulit, tidak bisa dan tidak mengalami breakthrough dalam hidup. Makanya di sini kunci yang pertama, ada jaminan penyertaan Tuhan. Di sini di dalam ayat yang kelima, Yosua diberi nasihat sama Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara Islam Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Dikatakan, aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Yang mengerti katakan amin. Untuk sukses tahun 2021, saudara jangan gunakan ototmu saja, gunakan dengkul, jengking, ya bahasa Jawanya. Oke, betul ya. Jengking itu apa? Berlutut, bukan jongkok. Kalau jongkok saudara mau BAB. Jengking itu berlutut. Mau duduk kok jongkok, berdoa kok jongkok, itu salah. Ya. Tapi ya ada kalanya saudara sambil di dalam itu sambil berdoa. Tapi ada yang nyanyi dangdut, nyanyi apa kadang-kadang ya. Saudara salah, harus sambil berdoa, duduk, berlutut. Amin. Amin. Ini saudara kuncinya. Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Maka siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Tuhan sendiri yang menjebol itu tembok Yeriko. Tuhan, siapa yang mengeringkan? Apakah orang Israel itu bisa nyebrang sungai Yordan? Itu sungai itu adalah sungai yang banjir, penuh dengan air. Mereka akan mati semua, saudara, tidak ada jembatan. Jumlah mereka itu ribuan, saudara. Tentaranya itu ribuan, bagaimana mau crossing ke Yordan? Saudara, ketika saya dapat ayat terima ini pada waktu saya di Singapura, tahun 2024. 2004. 24 maju ya. Jangan sampai ke Singapura lagi, nanti baru 2024. Sekarang harusnya ke Singapura susah ini, saudara. 2004, 2025, saudara, saya dapat ayat ini, crossing the Jordan. Karena selama di Singapura itu saya sering bersaksi, itu tidak mudah. Jadi memang untuk mencapai conquer, menaklukkan masa depan, saudara, ini adalah memang sebuah perjuangan. Bagi saya adalah sebuah perjuangan. Tetapi kenapa Yeriko ini bisa roboh, bisa hancur? Saudara, itu butuh bulldozer, butuh traktor, butuh palu godam yang besar untuk merobohkan, bahkan butuh yang namanya bom, saudara, untuk merobohkan tembok itu. Israel punya enggak? Tidak punya. Teknologi itu belum punya, saudara. Tapi kenapa mereka hanya nyanyi, menyembah Tuhan, keliling, saudara, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan. Tembok itu ketika mereka bersorak, roboh. Tangan siapa itu, saudara? Karena Yosua itu berkenan, karena orang Israel itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Bilangan 14 ayat 8, maka saudara pegang itu ayat itu. Tahun 2021. Tuhan tidak akan pernah menyertai kau, sekalipun kau Kristen, KTP-mu itu Kristen, sekalipun kau itu orang tuamu itu adalah pendeta, hamba Tuhan atau siapa saja, sekalipun engkau kelihatannya rajin,
Tapi kalau hidupmu tidak berkenan, apa arti berkenan? Blessing to God, sinkron hidup dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kunci yang kedua, tapi saudara, kunci yang kedua yang Tuhan nasihatkan kepada Yosua, ya. Ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. Ya. Kita akan baca bersama-sama sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita bisa baca sampai 8. Jadi yang kedua, kunci yang kedua adalah taat terhadap arahan Tuhan. Taat terhadap arahan Tuhan. Katakan taat terhadap arahan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Apa tuntunan Tuhan? Yang pertama, bagi saudara, ayat yang ke-7 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi tuntunan Tuhan yang pertama, kalau kau mau sukses tahun 2021, mau beruntung tahun 2021, selain engkau disertai Tuhan, yang pertama mengikuti taat kepada tuntunan Tuhan. Ya, tuntunan Tuhan yang pertama adalah memiliki mental yang kuat. Katakan mental yang kuat. Memiliki iman dan mental yang kuat. Jadi saudara, Yosua diberi nasihat supaya menguatkan dan meneguhkan hati. Di dalam diri Yosua adalah memiliki mental yang pemberani dan kuat, bukan lemah, harus berlari. Kalau saudara duduk terus-menerus, saudara tidak pernah olahraga, fisik saudara pasti lemah. Hanya makan saja tidak cukup, saudara. Tetapi di sini yang dimaksud divine direction, firman dari Tuhan, itu yang membuat imanmu kuat. Sehingga menghadapi apapun tahun ini, masalah apapun, engkau tidak langsung jeglek, patah semangat, menyerah. Kemudian apa istilahnya kalau orang muda itu feel ill, apa namanya itu? Oh, feel ill bukan ill feel ya. Nah itu, wah dia lagi ill feel. Nah, itu namanya mudah menyerah, patah semangat. Dia harus strong, firman Tuhan katakan. Ini harus dibangun, jangan dikit-dikit nangis, jangan dikit-dikit keluar air mata. Hidup ini tidak boleh main-main. Apa goalnya? Jalannya harus lurus. Tetap ngikutin arahan Tuhan ini. Jangan menyimpang ke kanan kiri. Ke kanan kiri berarti jalannya seperti ular. Suka berbohong, suka menipu, sudah suami Tuhan, suka nyeleweng sana, kadang-kadang nyeleweng sini, tidak serius, saudara, tidak lurus, saudara. Yosua ini dikatakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan itu strict. Kalau mau saudara sukses di tahun 2021, saudara harus stick dengan firman Tuhan ini. Tidak boleh kompromi. Apakah saudara sudah setia sama Tuhan? Apakah hidupmu sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hidupmu dengan istri suamimu sudah benar? Hubungan dengan orang sudah benar? Terutama hati dan pikiran saudara. Karena perbuatan itu buah dari hati dan pikiran. Ya, saudara suami Tuhan. Pekerjaan atau segala sesuatu yang dikerjakan adalah buah dari apa yang ada dalam hati, keluar dari pikiran dan terjadi dalam kenyataan. Makanya di sini, kalau seseorang mau beruntung, kata beruntung itu adalah grace dan anugerah. Tuhan akan memberikan keberuntungan. Nah, karena Tuhan itu bicara kepada kita semua. Tuhan bicara kepada saudara hal-hal yang spesifik. Sangat spesifik Tuhan itu kalau berbicara kepada kita. Ayat 9,
jangan kecut dan tawar hati. Jadi saudara, arahan Tuhan kepada Yosua ya, supaya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan memperkatakan firman Tuhan.